Tuhan, biar kami bisa melakukan aktivitas kami. Jaga kami Tuhan, lindungi Tuhan, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Tuhan, jaga anak didik kami serta orang tua di rumah Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terimalah Tuhan, doaku berdasarkan kasih dari Nabi Yesus. Amin. Masih tetap di organ gerak hewan dan manusia. Sekarang pembelajaran ke-6. Itu halaman 39. Itu macam-macam gerak otot pada tubuh manusia. Nah, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7. Oke. Di sini Ibu bahas dulu sebentar fungsi organ gerak pada manusia. Nah, yang pertama itu adalah rangka membentuk tubuh. Nah, kamu pernah lihat tengkorak? Nah, tengkorak itu adalah rangka tubuh manusia yang tidak mempunyai kulit. Hanya tinggal rangka saja. Oke. Terus, bentuk tubuh makhluk hidup akan mengikuti bentuk rangka. Nah, rangka kamu itu seperti rangka atau tengkorak. Kamu bisa lihat bentuk kepala, bentuk mata, mulut, rahang, leher, perut, rusuk, semua ada di rangka. Nah, bentuk tubuh manusia berbeda-beda dengan hewan karena bentuk rangka manusia dan hewan berbeda. Nah, rangka manusia itu berdiri dengan posisi berdiri, sedangkan rangka hewan itu dia seperti tengkurap. Itu bedanya rangka manusia dan rangka hewan. Nah, yang kedua lagi, rangka melindungi organ-organ penting. Perhatikan. Tulang keras yang menyusun rangka berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang organ tubuhnya yang lunak dan penting. Contoh, otak atau kepala atau mata. Kamu bisa pegang kepala kamu, kamu bisa pegang mata kamu, kamu bisa pegang otak kamu. Itu adalah keras. Nah, itu adalah salah satu contoh. Mengapa demikian? Mengapa bisa keras? Karena kalau kepala kamu lembut, itu kalau terbentur bisa langsung fatal atau meninggal. Makanya Tuhan menciptakan rangka sedemikian rupa supaya organ tubuh kamu itu bisa terlindungi dengan nyaman dan bagus. Salah satu contoh, kalau kamu terluka atau tersesat pisau, nah cuma berdarah sedikit, itu ada lapisannya. Ada 2 lapisan, ada 3 lapisan dan seterusnya. Bukan langsung ke dalam tubuh kita. Itu ada beberapa lapis ya, perhatikan ya. Nah, di dalam rangka kepala terdapat otot yang merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Nah, di dalam otak kita ini atau di dalam kepala kita ini adalah saraf yang sangat berguna untuk manusia. Nah, di otak kita inilah bisa berfungsi. Nah, bisa berpikir. Kalau kita tidak mempunyai otak, berarti kita tidak bisa memikir apa yang kita harus kerjakan. Salah satu contoh, orang yang idiot. Nah, mohon maaf. Itu otaknya ada yang terlalu aktif atau ada yang terlalu sedang. Nah, otaknya ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu pintar, ada yang sedang. Nah, itu adalah tergantung dari manusianya saja atau tergantung dari otak ini. Nah, ada kalau otaknya idiot atau autis itu, dia tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Dia dibantu orang tua atau kakak atau adik atau saudara-saudara yang lain. Nah, sedangkan ada juga autis yang terlalu aktif, dia melakukan semua pekerjaannya, terutama untuk
ada yang aktif atau ada yang tidak aktif. Nah, makanya rangka kepala kita ini diciptakan itu supaya kita tidak bisa kalau jatuh langsung terbentur, tidak, karena di dalam otot kita ini keras. Nah, kamu bisa pegang kan batok kepala kita ini keras, dan mata kita ini juga ada tulang untuk melindungi. Nah, terus kalau mata kamu tersentuh tangan, otomatis dia bisa tertutup sendiri. Itu adalah saraf yang dari otak turun ke mata. Nah, itu adalah salah satu. Terus, atau merasakan sesuatu. Rangka kepala juga melindungi mata, telinga, terus hidung dan pernapasan. Nah, di dalam mata kita ini katanya berfungsi sangat banyak. Bukan hanya untuk melihat, tetapi ada fungsi yang lain. Oke. Selanjutnya juga, di dalam rangka badan terdapat organ-organ penting. Perhatikan, di antaranya jantung, paru-paru, dan hati. Nah, organ penting ini, hati, jantung, dan paru-paru ini sangat berguna. Salah satunya adalah paru-paru. Kalau kita tidak mempunyai paru-paru, kita menggunakan bernapas dengan apa? Nah, kita menggunakan pernapasan itu dengan paru-paru. Ya, perhatikan. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, fungsi dari jantung kita itu memompa darah supaya menyebar ke seluruh tubuh. Kalau jantung itu tidak ada, berhenti, berarti kita sudah meninggal. Nah, kalau jantung kita berdetak terus, itu adalah memompa darah untuk ke seluruh tubuh. Nah, ya, perhatikan ya. Terus, paru-paru sebagai organ pernapasan. Nah, paru-paru sebagai organ pernapasan. Sedangkan hati, ingat, sedangkan hati menyimpan dan mengubah zat-zat yang masuk ke tubuh menjadi bentuk lain yang lebih berguna. Nah, yang ketiga fungsi ini, hati, jantung, dan paru-paru itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, yang jantung tadi untuk memompa darah masuk ke dalam tubuh. Terus yang kedua itu adalah paru-paru untuk bernapas. Terus hati itu, zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita itu disaring oleh adanya hati. Nah, maksudnya di sini zat-zat yang tidak berguna atau zat-zat jahat yang masuk ke dalam tubuh kita ini dibuang. Nah, disingkirkan dari tubuh karena zat jahat itu bisa mengakibatkan fatal untuk tubuh kita. Makanya dari sekarang kamu sayangilah tubuh kamu, sayangi jantung kamu, minum susu, sayangi paru-paru kamu. Nah, supaya badan kita ini bagus. Jangan memakan makanan yang tidak bagus seperti Indomie, ciki-ciki, itu tidak bagus itu ya. Perhatikan. Oke, lanjut lagi halaman yang ketiga. Rangka untuk menegakkan tubuh. Nah, ini adalah rangka kita ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk kita ini sangat banyak. Di sini adalah organ-organ yang sangat terjaga. Ada fungsinya semua organ yang ada di dalam tubuh kita ini, atau terutama di dalam rusuk kita ini. Perhatikan, kamu bisa lihat gambar. Gambar yang ada di rusuk kita ini adalah gambar yang ada di dalam tubuh, ada berbentuk seperti kayak ada hati, ada jantung, ada kayak usus-usus, ada, pokoknya ada sangat banyak di dalam tubuh kita ini. Nah, terus rangka kokoh, kuat, dan tegak. Bayangkan jika tubuh kamu tidak mempunyai rangka, tubuh tidak dapat berdiri tegak. Nah, bayangkan kamu mempunyai tulang atau tidak mempunyai tulang. Apakah kamu bisa berdiri tegak seperti ini? Nah, contoh ibu. Nah, ibu mempunyai rangka, berarti ibu bisa berdiri di sini, berdiri tegak di depan sini. Tetapi kalau tidak mempunyai rangka, bagaimana ibu bisa berdiri? Nah, itu adalah salah satu rangka ini berfungsi untuk tubuh kita.
Kamu bisa berjalan, kamu bisa melompat, kamu bisa berlari, kamu bisa mengambil sesuatu. Itu adanya rangka manusia sangat penting untuk manusia. Nah, 4, untuk otot untuk pergerakan rangka. Nah, tanpa adanya otot, rangka tidak bisa digerakkan. Nah, salah satu juga ini berhubungan. Bukan hanya rangka saja itu tidak bisa. Contoh ini, rangka. Kalau tidak dia mempunyai otot, dia tidak ada fungsi. Makanya Tuhan menciptakan semuanya. Ya, kebutuhan manusia. Hewan ini dibutuhkan, manusia ini. Nah, kalau kita tidak mempunyai otot, sama tadi pelajaran kita minggu kemarin, otot itu sangat berfungsi. Supaya apa? Supaya berputar ke kiri, kita ke samping atau ke kanan. Karena adanya otot yang lentur di dalam tubuh, ya, perhatikan. Nah, sudah sangat banyak Ibu jelaskan, kita langsung ke halaman 40. Halaman 40 itu adalah penilaian pengetahuan. Nah, macam-macam gerak otot. Tadi sudah Ibu bahas sedikit demi sedikit, kamu bisa mencerna apa yang dimaksud dengan otot itu. Terus yang contoh. Oke, yang pertama itu adalah gerak melurus. Gerak melurus itu adalah lurus. Nah, contohnya itu tangan, kaki, dan posisi lurus. Kaki lurus, tangan juga lurus, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas, atau ke bawah itu terserah. Ya, bisa. Terus yang kedua, gerak menekan. Gerak menekan itu seperti apa? Contoh. Nah, kamu mempunyai lampu. Cat, itu adalah menekan sebuah tombol untuk dinyalakan. Itu adalah salah satu contoh, ya. Dibuat. Terus halaman bentar ya. Halaman 43. Halaman 43 sampai halaman 45 itu dibuat, ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ya, dipahami. Dibuka lagi bukunya, dibuka lagi videonya, bisa dicatat di buku. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini pelajaran kami sudah selesai. Engkau menjaga kami, bukakan Tuhan pikiran kami, bukakan pikiran anak-anak didik kami, supaya bisa mencerna pelajaran yang saya berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Dah.